Suaranya double Pak Andreas. Ini double. Oh iya ini maaf. Terlalu deket Pak. Saya buka HP. Sekarang sudah. Yang sudah bekerja maupun siapapun boleh berpendapat dengan sangat terbuka. Saya menerima dengan senang hati. Ya, nah mungkin dibalik kalau manajer 60% di strategis, 40% di pelaksanaan. Disebut manajemen tentu ada sebuah pola ya dari planning, organizing, uploading, controlling ya, atau rencana-rencana kaitan, diarahkan berkaitan. Seorang supervisor yang leadershipnya masih satu misalnya ya, bagaimana dia akan sukses dalam performance appraisal gitu ya, akan mencapai nilai manajerial kompetensi atau ini soft kompetensinya gitu. Sementara fungsional atau hard kompetensinya bahwa dia bisa membuat ya ini boleh tadi saya bilang ini hard skill, intinya ketika diakses level yang dipersyaratkan ini, hasil asesmennya seperti ini, maka pengembangan seseorang start gitu ya. Jadi arahnya nanti akan ke sini, atau orang-orang itu ada di sebelah mana nanti ya, saya mau jadi apa gitu ya. Barangkali kalau proses ini ada di perusahaan saya dulu ya, barangkali gitu ya, mungkin saya sertifikasi tadi, saya sekarang sudah ikut sertifikasi atau training ya, sehingga saya sudah mampu nih mempelajari industrial relation misalnya. Nah, kurang lebih oke, Bu Tina. Jadi akhir tahun individu mendapat performance appraisal. Iya, betul. Akhirnya membuat orang tersebut berubah ya, dari tidak bisa membuat konten sekarang jadi bisa. Yang kedua, setelah berubah pun ada hasilnya, dapat respon yang banyak. Esensi dari training ya, kita menangkap dulu. Penting nggak? Penting, karena pertama orang training kalau secara reaksi, wah ruangnya Bu Fani, evaluasi training, apakah ada jangka waktu penerapannya? Saya untuk level 1 diberikan setelah training level 3-4. Ya betul kan, dari kenaikannya aja penjualannya adalah 300.000 kali 20 unit sama dengan 6 juta. Nah, jadi manajer misalnya begitu. Nah, itu perlu disusun. Nah, ICP ini bisa jadi adalah sebuah rahasia, jadi tidak diberikan pada karyawannya. Menggunakan ini, hasilnya dari sini ya. Ini, nah ini contohnya. Ini contohnya manajer operasional namanya Pak Sahidi gitu kan. Nah, Bapak Ibu, para A1 dan mungkin juga A2 untuk diberikan training ya. Training misalnya Ibu Nuke, Ibu Putri ini trainingnya tentang fresh ya, 6 bulan, tentang daily 6 bulan ya. Sehingga tanggal lahir, pendidikan, catatan karirnya, tahun 2008 dia jadi apa, 2009, 2010, bahkan sudah sampai pada golongan ya, kalau kita bikin struktur skala upah ada golongannya. Nah, nilai penilaian kinerjanya bagus sekali BS. Ini bukan ada 3 manajernya Bu, bagian clothes ini manajernya Bu Rosma, Ibu Nuka dan Ibu Putri supervisor kan ada di sini ya. Kemudian tadi Ibu kepada karyawan atau pekerja itu harus berbentuk uang gitu ya, tidak boleh berbentuk barang atau bentuk lainnya. Artinya mungkin juga belum ada kerjasama, tapi baru sebagian, baru rencana. Jadi kalau kerjasamanya terjadi biasanya pakai perjanjian kerjasama atau PKS ya. Tapi kalau ini tadi sudah saya sampaikan, komponen upah apabila terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok minimal 75%. Ini tadi presentasi iuran dikalikan dengan upah tetap. Upah tetap itu tadi upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas minimum upah yang dipakai adalah UMK 12 juta tadi dan 8 juta, maka masih normal nih semua.
THR. Teh yang ditunggu-tunggu.